Sihir itu memang ada. Sihir ada, disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan ayat yang Anda baca, Anda hafal itu, Qul a'udzu bifalaki min syarri ma khalaq min syarri hasidin min syarri naffatsati fil 'uqad. Itu perempuan-perempuan yang meniupkan buhul-buhul sihir. Ada sihir itu. Yang enggak benar adalah Anda merasa gampang kena sihir. Kok GR amat? Siapa sih yang saya gitu loh. Saya kadang pada orang itu yang gampang merasa disihir sama orang itu, kok GR amat? Apa yang dicari dari kamu? Maksudnya saya mematahkan sugesti perasaan untuk bersuudon sama orang. Memang yang ngapain? Ada apanya dalam dirimu itu? Duitmu banyak banget atau apa? Kok gampang saya itu Buya, saya diguna-guna sama orang. Saya banyak orang guna-guna saya. Ajib. Sampingmu itu adalah orang kaya, ganteng, pinter, tapi nggak ada yang guna-guna. Anda bohong itu semua bisa perasaan. Sihir ada, tapi ingat, sihir ada, tapi jangan gampang menuduh orang menyihir. Karena sihir itu nggak kelihatan. Kalau Anda menuduh orang melakukan sihir, Anda menuduh dosa besar. Nggak perlu, nen. Kadang-kadang makanya jangan urusan dengan tukang sihir, tukang dukun. Dukun itu ngajari prasangka buruk. Ada orang duitnya hilang, datang ke dukun. Seminggu ini ada orang datang ke rumah, ya pasti ada lah. Cuman kan dukung gayanya sambil merem-merem begitu, cuman Anda lagi kebingungan, percaya ada yang pakai baju ada merah-merahnya, ya pasti ada ya gitu dok ini. Tapi jangan suudon. Wah ini kayaknya ngerti ustadz juga dia ini, tapi jangan suudon lah. Tapi setelah terlanjur ngomong gitu, pulang suudon, baju merah. Saya kayaknya pantas saya jadi dukun, ngebohongi orang saya bisa begitu. Gayanya dukun, masya Allah. Tidak perlu. Jadi saya mau jadi dukun. Gua yang pintar nih, mempengaruhi orang nih. Pulang ke rumah gue, tapi bilang baju merah pamannya sendiri. Gazuzun. Jadi sihir ada, tapi jangan Anda gampang terpengaruh dengan urusan persihiran. Kemudian antara sihir dengan halah nafsiyah, mental yang kena itu beda. Orang kena mental, katanya kena sihir mental. Dia tuh terlalu, pertama lemah hatinya, marah sama orang, dendam atau pisah gitu, sangat mentalnya. Kadang beneran lihat kedinginan, ketakutan. Itu bukan kena sihir mental. Lu datang ke psikolog, bukan datang ke dukun. Psikolog tanya, jangan dikit-dikit kena sihir. Justru kalau sihir itu paling gampang, Nabi yang ngajarkan kok. Mau Ustaz kok tak sihir nih, gimana sih? Nah itulah, bukan doa wiridmu gimana, zikirmu gimana semuanya. Kan qul Allah falaq qul binas. Nabi ngajarkan sebelum tidur kau baca qul Allah, qul falaq, qul binas, ayat kursi, kau usapkan di wajahmu, ke sekujur badan. Rasulullah bacakan untuk Sayyidina Hasan Husain, selesai, tidak usah bingung lagi. Masa nggak percaya dengan resep Nabi? Tapi masih keganggu. Nabi pun masih kena keganggu sihir, tapi nggak akan mempengaruhi apapun. Mungkin kita kena sihir sehingga demam sesaat atau apa, tapi yang menjadi masalah kalau Anda rusak hati Anda suudon kepada si fulan, nggak boleh. Jadi kalau betul sihir gampang sudah, ngadep kepada Allah selesai. Tapi kalau sudah ditupangi dengan halah nafsiyah, merasa ini juga sugesti juga, gara-gara dengar bapaknya dukun langsung gemeteran dia. Padahal gara-gara dia dengarnya itu mentalnya yang kena, bukan karena dukun beneran dia. Jadi tidak usahlah. Jadi husnudzon pada Allah. Kalau sihir beneran itu adalah dengan bacaan doa-doa itu akan mudah. Tapi kalau sudah urusan mental yang kena, halah nafsiyah, ya kayak orang kebingungan, merasa ketakutan, tidak ada. Anda yang menyelesaikan adalah orang psikolog. Saya tutup bahasanya, jangan gampang percaya dengan urusan begitu-begitu, urusan perdukungan sihir. Biarpun ada, kok ada kain kafan di kasur saya, itu kain kafan digulung begini, itu adalah anak kita mungkin mainan yang bawah situ. Ada bunga di depan rumah, itu jangan Anda suudon sama orang. Itu tukang kembangnya aja nyesel, kenapa kok nyangkut sampai jatuh. Anda suudon, jangan macem-macem. Dikasih air minum katanya wangi, ada sihirnya, ada minum, padahal itu kesentuh minyak wangi. Hati busuk dah, jangan gampang dikit-dikit sihir.
Orang kok hidupnya dengan sihir, dalam nyata. Jadi ada orang betul, ada ngadep ke saya, laki-laki bukan perempuan. Katanya semua orang di kantor, setiap saya ke kantor langsung saya dimusuhi, saya disihir, saya di ini. Dalam hati saya, Anda ini GR amat. Perasaan Anda juga tidak sukses-sukses amat. Kenapa orang ngiri sama Anda? Saya patahkan begitu. Jadi jangan pikiran begitu ya. Tolong urusan dunia perdukunan itu biasa saja setan yang rusak, gampang suudzon. Kamu diganggu ini, kamu disihir ini, kamu di ini. Sampai ada seorang perempuan nggak nikah sampai lama karena dipagerin, disihir sama orang. Pagernya ini jebol pager. Aneh-aneh. Jadi Anda jangan mengurusi dengan demikian. Sudahlah, ngadep pada Allah. Anda zikir yang rutin. Jangan, sudah selesai. Hidup Anda dengan alam nyata ini, nggak usah alam gaib. Sihir, setan pun nggak mau urusan dengan kita kok. Setan pun ganggunya pun membisikkan. Nggak ada, setan itu tidak diizinkan oleh Allah ganggu kita dengan nyata langsung, nggak bisa. Kalau setan ganggu langsung mah repot kita, bawa pedang suruh minum, ayo mabuk, nak mabuk tak pedang kan bingung digituin sama setan. Habis kita kejar hilang. Alhamdulillah setan goda kita hanya pakai was-was, membisikkan. Maka enteng, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, selesai. Apalagi kayak sihir-sihir begitu, nggak usah. Yang khawatir sihir baca sebelum tidur Qul al-falaq, Qul al-binas, ayat kursi, tiupkan dibaca, usapkan kujur wudu, insyaallah terbebas dari itu semuanya. Apalagi tidur dengan air wudu, insyaallah ya, nggak sihir-sihiran. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.